Kami dari kelompok 9 kelas 12 MIPA 7 akan mempresentasikan sel volta di kehidupan sehari-hari. Sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik. Sel volta ini ditemukan oleh dua orang ahli berkebangsaan Italia. Mereka berdua adalah Alessandro G. Volta 1745 sampai dengan 1827 dan Luigini Galvani 1737 hingga 1798. Ciri khas dari sel volta adalah menggunakan jembatan garam. Jembatan garam berupa pipa U yang diisi agar-agar yang mengandung garam kalium klorida. Sel volta terdiri dari anoda yang bermuatan negatif dan katoda yang bermuatan positif. Pada anoda terjadi proses oksidasi. Oksidasi adalah pelepasan elektron. Sedangkan pada katoda terjadi proses reduksi. Reduksi adalah penangkapan elektron. Sel volta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sel volta primer, sel volta sekunder, dan sel bahan bakar. Ketiga bagian tersebut memiliki contohnya masing-masing. Sel volta primer. Sel volta primer adalah komponen baterai atau sering disebut sel Lens-Sens. Sel volta primer adalah baterai yang dayanya langsung habis apabila selesai dipakai. Artinya komponen baterai ini tidak dapat diisi ulang. Sel kering sel karbon. Sel kering sel karbon terdiri dari suatu silinder zinc berisi pasta dari campuran batu kawi MnO2, sel minyak NH4Cl, karbon, dan sedikit air. Bagian anoda dari baterai ini adalah logam seng Zn, sedangkan bagian katoda dari baterai ini adalah grafit yang dicelupkan di tengah-tengah pasta. Persamaan redoks pada baterai kering adalah sebagai berikut. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. 2MnO2 ditambah 2NH4+ ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O. Sel ini sering dipakai pada komponen elektronika seperti lampu, senter, radio, jam, dan lain sebagainya. Sel volta sekunder. Sel volta sekunder adalah komponen sel yang dayanya dapat diisi ulang. Contohnya akit timbal. Akit timbal adalah baterai yang digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil. Komponen dari aki terdiri dari PbO2 sebagai katoda dan Pb timah hitam sebagai anodanya. Komponen tersebut dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat H2SO4. Reaksi yang terjadi dalam aki adalah sebagai berikut. Pb ditambah SO4 2- menghasilkan PbSO4 ditambah 2 elektron. PbO2 ditambah 4H+ ditambah SO4 2- ditambah 2 elektron menjadi PbSO4 ditambah 2H2O. Sel volta sekunder. Pada pengisian daya dalam aki dilakukan dengan cara menghubungkan elektroda timbal ke kutub negatif sumber arus sehingga Pb2SO4 yang terdapat pada elektroda timbal itu direduksi. Reaksi pengisian pada aki sebagai berikut. PbSO4 ditambah H+ ditambah 2 elektron menghasilkan Pb ditambah HSO4-. PbSO4 ditambah 2H2O
menghasilkan PbO2 ditambah HSO4- ditambah 3H+ ditambah 2 elektron. Yang ketiga ada sel bahan bakar. Sel ini menggunakan campuran bahan bakar sebagai sumber energinya. Sumber bahan bakar seperti campuran hidrogen H2 dengan oksigen O2 atau campuran gas alam dengan oksigen. Komponen katoda dari sel ini adalah gas oksigen dan anodanya adalah gas hidrogen. Reaksi kimia dari sel ini adalah sebagai berikut. Katoda menghasilkan ion OH- O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 4 OH-. Anoda dari katoda bereaksi dengan gas H2. H2 ditambah 2 OH- menghasilkan 2 H2O ditambah 2 elektron. Reaksi selnya adalah O2 ditambah 2 H2 menghasilkan 2 H2O. Selanjutnya, kegunaan sel volta. Dalam kehidupan sehari-hari, arus listrik sangat diperlukan. Namun, tentu saja tidak bisa selalu bergantung terhadap listrik yang dari sumber pembangkit. Tidak mungkin kita selalu menyalakan benda elektronik dengan menyambungkan kabel ke sumber listrik. Ada kalanya kita butuh menggunakan benda elektronik tanpa menyambungkan kabel. Maka, terciptalah baterai. Baterai itu ternyata salah satu kegunaan dari sel volta. Tokoh penemu sel kering atau Lens-Lens cell adalah George Lens-Lens. Berikut adalah komponen dalam baterai kering. Yang pertama ada batang grafit atau karbon sebagai katoda. Lalu ada logam Zn sebagai anoda. Kemudian ada pasta campuran MnO2, NH4Cl, serbuk karbon, dan H2O. Serta komponen lainnya meliputi tutup baja sebagai penghubung katoda, tabung kertas laminasi atau insulator, gel pemisah elektrolit dari lapisan kanji, bungkus kaleng-seng atau Zn sebagai anoda, serta dasar kertas laminasi atau insulator. Reaksi redoks yang terjadi di dalam baterai. Dalam reaksi ini, yang bertindak sebagai anoda adalah logam Zn, dan yang bertindak sebagai katoda adalah batang grafit atau karbon. Namun, karena karbon adalah elektroda inner atau elektroda yang tidak terlibat reaksi, maka nanti pada katoda yang bereaksi adalah larutan elektronnya, yaitu MnO2 dan NH4Cl. Cara kerja baterai. Pada baterai, elektron akan mengalir dari anoda Zn menuju katoda, yaitu MnO2 dan NH4Cl. Karena pergerakan elektron ini terbentuklah arus listrik. Reaksi yang terjadi pada elektroda yaitu sebagai berikut. Zn menghasilkan Zn2+ plus 2-. Lalu pada katoda 2MnO2 plus 2NH4+ plus 2-, menghasilkan Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O. Lalu reaksi totalnya Zn plus 2MnO2 plus 2NH4 plus menghasilkan Zn2 plus Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O. Selanjutnya adalah aki. Aki ini disebut juga sebagai baterai timbal. Komponen aki meliputi anoda, timbal Pb sebagai anoda, timbal oksida atau PbO2 sebagai katoda,
dan larutan elektrolit asam sulfat H2SO4. Elektroda dalam aki. Pada aki, elektroda negatif atau anoda adalah logam timbal, Pb, dan elektroda positif atau katodanya adalah timbal oksida, PbO2. Kedua elektroda tersebut dicelupkan ke larutan elektrolit, yaitu asam sulfat atau H2SO4. Reaksi kimia pada elektroda yaitu pada anoda, Pb plus SO4 2- menghasilkan PbSO4 plus 2-. Pada katoda, PbO2 plus SO4 2- plus 4H plus 2- menghasilkan PbSO4 plus 2H2O. Reaksi total yang terjadi adalah Pb plus PbO2 plus 4H plus 2SO4 2- menghasilkan 2 PbSO4 plus 2H2O. Bagaimana cara kerja aki? Jadi, saat aki menghasilkan arus listrik anoda atau Pb dan katoda PbO2, bereaksi dengan SO4 2- sehingga menghasilkan PbSO4. Nah, PbSO4 yang terbentuk dapat menutupi permukaan lempeng katoda dan anoda. Jika telah terlapisi seluruhnya, maka lempeng anoda dan katoda tidak berfungsi lagi. Akibatnya, aki berhenti menghantarkan arus listrik. Saat aki menghantarkan arus listrik, dibutuhkan ion H+ dan ion SO4 2- yang aktif bereaksi. Akibatnya, jumlah ion H+ dan ion SO4 2- pada larutan semakin berkurang dan larutan elektrolit menjadi encer, sehingga arus listrik dan potensial aki semakin lemah. Proses pengisian aki. Nah, kondisi aki dapat dikembalikan ke keadaan semula dengan memberikan arus listrik yang arahnya berlawanan. Pada proses ini, setiap molekul air terurai dan tiap pasang ion hidrogen yang dekat negatif bersatu dengan ion sulfat membentuk molekul H2SO4. Proses dalam penyepuhan logam. Prinsip elektrolisis banyak digunakan untuk melapisi logam oleh logam lain dengan beragam tujuan. Penyepuhan atau pelapisan atau bahasa lainnya electroplating bertujuan agar permukaan logam yang dilapisi menjadi lebih stabil terhadap cuaca atau menambah keindahannya. Contohnya, besi dilapisi nikel agar lebih tahan karat, tembaga dilapisi perak atau emas agar lebih bernilai. Prinsip kerjanya adalah benda yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda dan logam pelapis atau penyepuh dipasang sebagai anoda. Kedua elektroda dibenamkan dalam larutan garam dan logam penyepuh dari logam penyepuh dan dialiri sumber arus arah. Contoh pelapisan penyepuhan logam adalah penyepuhan garpu. Proses penyepuhan logam. Sendok dan garpu yang terbuat dari baja dapat dilapisi dengan logam perak agar terlihat lebih indah dan lebih higienis. Prinsip kerjanya adalah garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda. Sedangkan elektrolit yang digunakan adalah larutan elektrolit AgNO3. Reaksi anoda dan katoda pelapisan garpu pada sendok baja adalah pada anoda, Ag menjadi Ag plus tambah elektron, pada katoda, Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Logam perak adalah anoda. Logam perak sebagai anoda akan teroksidasi menjadi ion Ag plus, kemudian tereduksi menjadi Ag pada garpu sebagai katoda. Dengan demikian, garpu dilapisi oleh perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Rimuna Rizkandar Ramadhani, absen 5. Perkenalkan, nama saya Felicia Salsabila Ramadhani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Hauna Iko Matulhak, absen 14. Di sini kami akan melakukan percobaan sel volta pada tomat. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Tahu gak sih teman-teman, kalau prinsip kerja sel volta ternyata dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari loh, misalnya dengan menggunakan buah-buahan yang mudah diperoleh di sekitar. Baterai yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada jam, senter, dan lain sebagainya biasanya menggunakan pasta elektrolit di dalamnya. Ternyata, sifat elektrolit ini juga dimiliki oleh buah-buahan. Dari sifat tersebut, maka buah-buahan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui proses elektrokimia. Baterai alternatif dapat dibuat menggunakan larutan elektrolit yang ada pada buah-buahan. Prinsip kerja ini menyerupai prinsip kerja sel galvanik karena mengalami reaksi redoks pada bagian elektroda atau kutub-kutubnya. Reaksi redoks inilah yang dapat menghasilkan arus listrik. Perubahan bentuk energi yang terjadi yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Pada percobaan kali ini, kami akan membuat sel volta sendiri menggunakan buah tomat. Yaitu 3 buah tomat, 4 capit buaya, 3 koin, 3 paku besar, lampu LED, dan gunting. Pertama, kita sayat setiap tomat agar koin dapat menancap pada tomat. Masukkan koin pada masing-masing tomat yang sudah disayat dan tancapkan paku pada setiap tomat di sebelah koin. Beri jarak antar tomat, lalu kita jepitkan paku yang bermuatan negatif dan koin yang bermuatan positif dengan capit buaya. Lakukan secara berselang-seling. Dan sambungkan kabel penjepit buaya ke lampu LED. Kemudian lampu pun menyala.